Wanita ini bernama Sarah. Saat ini dia baru saja tiba di sebuah kota untuk memulai hidup baru, memutuskan untuk hidup sendiri demi menjauhi masalah yang akhir-akhir ini membebani pikirannya. Setibanya Sarah di sana, dia pun mulai mencari apartemen tempat nantinya dia tinggal. Dan setelah mencari di beberapa tempat, Sarah pada akhirnya mendapatkan rekomendasi sebuah apartemen, yang mana di sana Sarah segera menyadari bahwa para penghuni apartemen terlihat begitu sangat ramah dan tentunya sangat menyenangkan. Tak berapa lama diadakanlah acara open house dalam rangka menyambut para penghuni baru. Terlihat di sana sudah banyak orang yang datang dan menuntun langkah Sarah untuk masuk bergabung. Di sana Sarah pun disambut oleh manajer pengelola apartemen bernama Jerry, di mana Jerry mengundang Sarah untuk melihat-lihat kondisi lingkungan apartemen terlebih dahulu dengan harapan Sarah tertarik dengan salah satu apartemen itu. Di saat melihat-lihat kondisi gedung, perhatian Sarah tiba-tiba teralihkan dengan bekas tambelan cor-coran semen pada dinding. Tak ada kecurigaan sedikit pun, Sarah kembali menghampiri Jerry untuk mengajaknya mengobrol dan mengatakan bahwa dia tertarik dengan salah satu apartemen dan memutuskan untuk mengambilnya. Namun sebelum Sarah memutuskan untuk mengambilnya, Jerry menjelaskan beberapa peraturan yang berlaku di apartemen itu, di mana setiap penghuni tidak diperbolehkan memelihara hewan peliharaan dan juga lingkungan harus terbebas dari asap rokok. Any pets? No. Yeah, it's a pet-free, smoke-free complex. Okay. Malam harinya Sarah yang sementara masih tinggal di sebuah motel. Saat itu diketahui bahwa dia telah berbohong kepada Jerry karena sebenarnya Sarah memiliki seekor kucing. Tak berapa lama Sarah mendapatkan panggilan telepon dari ayahnya, di mana sang ayah hanya ingin tahu berapa lama Sarah tinggal di sana dan kapan pastinya pulang ke rumah. Saat itu Sarah hanya menjawab bahwa dia tidak bisa memastikan kapan dia bisa pulang. Dia telah memutuskan untuk hidup mandiri dan hanya ingin fokus dengan pekerjaannya sebagai seorang karyawan. Kondisi ini pun bisa digambarkan bahwa komunikasi Sarah dengan sang ayah terkesan kaku, atau bisa diartikan bahwa hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Di keesokan paginya Sarah memulai aktivitasnya, lebih tepatnya di hari pertamanya masuk kerja. Di sana dia berkenalan dengan salah seorang rekan kerjanya bernama Lisa, yang di waktu bersamaan dia mendapatkan telepon dari pihak apartemen bahwa dia terpilih menjadi penghuni apartemen yang layak untuk tinggal di sana. Setelah pulang kerja, Sarah pun segera mengemasi barang-barangnya untuk segera pindah ke apartemen barunya, di mana dia nekat membawa kucing kesayangannya secara diam-diam dengan menutupinya menggunakan selembar kain. Namun saat menyusuri lorong, tiba-tiba Sarah berpapasan dengan seorang pria tampan bernama Brian, salah seorang penghuni apartemen yang tinggal di sebelah kamar apartemennya. We're neighbors. Oh, I'm Brian. I'm Sarah. Give me a second, okay? Okay. Setelah itu Sarah dibawa oleh seorang wanita tua untuk berkenalan dengan penghuni apartemen lainnya, di mana wanita tua itu yang bernama Nyonya Stanhope membawa Sarah untuk diperkenalkan dengan seorang dokter bernama Esther. Semua orang di sana terlihat ramah dan sangat menyenangkan, termasuk Jerry yang juga tinggal di sana. Namun dari semua keramahan itu, terlihat seorang pria berkacamata yang justru terlihat aneh dan mencurigakan, di mana pria itu bernama Lester. You should read this. What? Malam harinya, lebih tepatnya di malam pertama Sarah tinggal di sana, dia terlihat sulit tidur karena obat yang biasa diminumnya telah habis, di mana sang dokter mengatakan bahwa obat itu harus dipesan terlebih dahulu. Namun bagaimanapun juga Sarah mencoba memaksakan diri untuk memejamkan matanya. Namun pada saat akan segera terlelap, tiba-tiba dia mendengar suara-suara aneh yang entah berasal dari ruangan mana. Keesokan harinya Sarah melanjutkan proses pemindahan barang-barangnya, di mana di sana Brian yang melihatnya berinisiatif membantu Sarah mengangkat kasur hingga sampai ke depan apartemen Sarah itu. Dan ketika Brian menawarkan untuk mengangkat kasur itu masuk ke dalam, Sarah pun dengan segera menolak karena tentu saja dia takut Brian akan menemukan kucingnya di dalam sana. Do you want to open the door? Oh, no, I got it from here. Sampai di satu malam ketika Sarah kembali mendengar suara-suara aneh yang kini justru berasal dari dalam apartemennya. Sarah pun yang penasaran mencoba untuk memeriksa dan menemukan bahwa pintu apartemennya belum tertutup atau bahkan mungkin ada seseorang yang telah membukanya. Edie? Antara takut dan mulai lelah dengan suara-suara itu, Sarah pun pada akhirnya mencoba tenang, berharap agar dia bisa segera tertidur.
Di keesokan paginya Sarah pun mulai terlihat stres akibat kurang tidur. Ditambah dia mendapatkan kiriman surat yang diletakkan seseorang di bawah pintu apartemennya, di mana surat itu berisikan pesan peringatan yang ditujukan kepadanya karena telah melanggar aturan yang tidak memperbolehkan penghuni memelihara hewan peliharaan. Hal itu membuat Sarah curiga bagaimana mungkin ada yang tahu tentang keberadaan kucingnya. Dia kemudian keluar untuk memastikan siapa yang mengirim surat tersebut. Namun di luar sana dia justru melihat wajah-wajah semua orang yang masih terlihat ramah kepadanya. Sehingga Sarah pun beranggapan tidaklah mungkin mereka yang mengirim surat itu. Namun di koridor yang sama dia melihat Lester sedang memperhatikannya dengan tatapan aneh. Dan saat Sarah memanggilnya, Lester pun langsung kabur bersamaan dengan datangnya Brian yang baru saja keluar dari kamarnya. Di mana Brian mengundang Sarah untuk datang ke acara makan malam ini, di mana dia juga telah mengundang penghuni lain untuk datang ke acara itu. I'm having a dinner party later tonight around 7. You want to join us? I'll be there. All right. And I'll see you tonight, a neighbor. Di kantor Sarah mendapat banyak tugas pekerjaan dari bosnya. Meskipun faktanya dia begitu lelah akibat kurang tidur, namun dia tetap dipaksa untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ia disuruh untuk beristirahat terlebih dahulu karena perusahaan tidak dapat membayar upah lembur untuk pekerjaan itu. Sebelum pulang ke rumah, Lisa memutuskan berkunjung ke apartemen Sarah. Dan baru saja mereka melangkah menyusuri koridor, tiba-tiba Brian muncul keluar dari apartemennya. Dan saat itu juga Sarah pun seketika teringat dengan janjinya yang akan menghadiri pesta undangan makan malam dari Brian itu. Namun siapa sangka Sarah mengingkari janjinya. Dia meminta maaf karena benar-benar lupa dan dia juga sudah punya rencana lain, sehingga dia mengatakan mungkin akan bergabung di lain kesempatan. Di dalam apartemen, Sarah curhat pada Lisa tentang hubungannya dengan sang ayah, di mana hubungan mereka selama ini yang tidak berjalan dengan baik, ternyata semua bermula dari pengkhianatan sang ayah yang telah menyelingkuhi ibunya. Curhatannya itu pun berlanjut dengan memberitahu Lisa tentang kebisingan yang selalu mengganggunya di setiap menjelang tidur, dan juga mengenai surat peringatan dari seseorang yang terlihat mengancamnya hanya karena ketahuan memelihara seekor kucing. Mendengar hal itu, Lisa mencoba menyemangati Sarah untuk tidak memperdulikan apa yang orang lain pikirkan tentangnya, karena itu hanya akan mengganggu konsentrasi dan semangatnya untuk bekerja. Malam harinya Sarah kembali dikejutkan dengan suara berisik dan juga bau asap yang masuk ke dalam kamarnya. Begitu dia mengeceknya, dia kembali menemukan surat ancaman kedua di dalam oven yang memperingati Sarah tentang perbuatannya yang telah melanggar peraturan tentang hewan peliharaan. Tak berapa lama peristiwa mengerikan pun mulai terjadi, di mana bau asap itu ternyata berasal dari kucingnya yang telah hangus terpanggang, dan di saat bersamaan tiba-tiba merasa aman dan lega ketika bertabrakan dengan Dr. Esther. Sarah pun yang pada awalnya merasa terselamatkan, pada akhirnya segera menyadari bahwa Esther ternyata bagian dari semua itu. Sarah kemudian dibawa ke dalam sebuah ruangan, di mana penghuni apartemen lainnya juga sudah berkumpul di dalam sana, sehingga terungkaplah bahwa undangan pesta itu sebenarnya adalah rencana awal mereka yang sudah berniat akan menghakimi Sarah. Tanpa membuang waktu, Esther dengan segera menyuruh Brian, memintanya untuk menyuntik Sarah dengan suntikan cairan anestesi, dan tak berapa lama efek suntikan itu perlahan-lahan membuat Sarah tertidur dan tidak sadarkan diri. It's not my fault. She said she would come. I told you we were. What's happening? Why won't anybody help me? Beberapa saat kemudian Sarah pun terbangun dari pingsannya. Ia pun menyadari bahwa dia sedang berada di dalam sebuah ruangan dengan jendela yang telah diblok dengan papan kayu. Dan hal itu tentu saja membuat Sarah ketakutan setengah mati. Ia berteriak meronta-ronta meminta tolong, namun tetap saja tak ada yang mendengar panggilannya itu. Sampai akhirnya dia samar-samar mendengar langkah kaki mendekat menuju ke arahnya. Pintu pun terbuka memperlihatkan Brian dan Jerry masuk ke dalam sana. Why are you doing this to me? Nobody can hear you. Just let me go. Please, Brian, please no. You don't have to do this. Berlanjut, Jerry memberitahu Sarah, mengatakan bahwa tidak akan ada satupun yang datang mencarinya termasuk Lisa temannya sendiri, karena tentu saja ponsel Sarah itu telah mereka bajak dengan mengirimkan pesan palsu kepada Lisa. Tak berapa lama Lester menyusul masuk ke dalam.
ia memperingati Sarah agar sebaiknya menuruti perintah mereka, karena jika tidak Sarah akan mengalami hal buruk seperti yang dia alami, yaitu kehilangan mata kanannya. Hal itu tentu saja membuat Sarah ketakutan, dan pada akhirnya dia terpaksa menuruti perintah mereka, di mana dia disuruh tetap dalam posisi berdiri menghadap dinding dan meletakkan kedua tangannya di sana, dan dia hanya diperbolehkan beristirahat pada saat lampu merah yang berada di sebelahnya mati total. Put your hands on the wall. Further. This is a stress position. It's designed to be painful. When they turn off, you can rest. Waktu pun terus berjalan. Sarah yang masih dalam posisi kedua tangan mendorong dinding, perlahan-lahan mulai mengalami pegal dan kesemutan. Suara lantunan musik aneh yang juga diputar dengan sangat keras membuat Sarah mulai diserang stres, namun dia tetap bertahan meskipun sebenarnya sudah tidak sanggup lagi berdiri dengan posisi seperti itu. Seiring berjalannya waktu, Sarah yang sudah tidak tahan lagi akhirnya terjatuh meskipun lampu merah masih menyala. Sialnya aksinya diawasi oleh Brian dan Jerry melalui monitor CCTV, sehingga mau tidak mau mereka terpaksa datang kembali masuk ke dalam. Alih-alih membiarkan Sarah beristirahat meskipun sejenak, mereka justru menghukumnya dengan memaku tangannya ke dinding. Since you won't stay put on your own, Please, I just want to go home. this is your home. Saat itu juga Sarah pun teringat dan mengetahui rahasia dari sebuah misteri, di mana tambalan cor semen pada dinding yang sempat dilihatnya saat pertama kali memasuki apartemen tersebut ternyata adalah bekas orang-orang terdahulu yang bernasib sama seperti dirinya. Entah sudah berapa lama Sarah berada di posisi itu, namun yang pastinya kondisi itu membuatnya begitu sangat lelah dan tentunya membuatnya mulai berhalusinasi. You comply. Face the wall. You give Sarah. Come on, sweetie, you can do it. Sarah yang terjatuh untuk yang kedua kalinya mendorong Brian dan Jerry kembali masuk ke dalam sana. Namun kali ini mereka menganggap Sarah telah berhasil melewati masa hukumannya, sehingga dia pun segera dibawa keluar untuk dirawat dan diobati. Dan setelah kejadian itu, ia pun diperlakukan dengan sangat baik oleh semua penghuni apartemen, di mana Esther memperlihatkan telapak tangannya yang juga memiliki bekas luka sebagai pertanda bahwa dia juga pernah mengalami pesakitan seperti yang dialami oleh Sarah itu. Tak berapa lama kemudian, Jerry dan Brian mewawancari Sarah dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Ia ditanyai tentang kepuasan dan pengalaman seksual pertamanya, di mana hal itu bertujuan sebagai penekanan bahwa keterbukaan atau kejujuran adalah salah satu fondasi utama komunitas mereka. Dan sebaliknya, kebohongan atau kerahasiaan hanya akan menimbulkan perselisihan di dalam komunitas mereka itu. Sarah kemudian diberikan sebuah buku berjudul Power of Community, dan Sarah pun mulai belajar lebih banyak tentang komunitas ini dan mulai mengerti bahwa tujuan komunitas mereka adalah untuk menciptakan keharmonisan sosial antar sesama, saling peduli satu sama lain, bahkan masalah pribadi dianggap sebagai masalah bersama. Setelah banyak belajar dari buku itu, Sarah pun kembali dipanggil untuk diwawancarai, di mana ketika Jerry bertanya dan Sarah pun menjawab, tiba-tiba pendeteksi kebohongan menunjukkan bahwa Sarah sedang berbohong. Sarah, you want to be a part of this community? Yes. Setelah diberi kesempatan untuk lebih banyak lagi belajar tentang komunitas tersebut, Sarah pada akhirnya perlahan mulai memahami 4 fondasi dari komunitas ini, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, keterbukaan dan saling menerima satu sama lain, dan juga tentang keamanan. Waktu pun terus berlalu, Jerry pun sekarang percaya bahwa Sarah sudah siap untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam komunitas mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa Sarah masih belum sepenuhnya menerima dirinya berada di dalam komunitas tersebut, bahkan sempat terpikir olehnya untuk mengambil pisau yang tergeletak di meja dapur. Sampai pada satu hari Sarah dibawa ke dalam ruang kontrol monitor CCTV, di mana semua aktivitas penghuni apartemen dipantau di sana. Bahkan gerak-gerik mencurigakan tak luput dari pantauan mereka. Di saat itu layar monitor menunjukkan Nyonya Stanhope mengalami sesak nafas dan terjatuh, di mana Sarah yang mengetahui hal itu segera memberi isyarat kepada Brian, memintanya untuk membantu wanita tua itu. Alhasil Sarah pun mendapatkan pujian dari Jerry atas kontribusinya yang sudah menjalankan tanggung jawabnya. Sampai satu ketika saat semua penghuni apartemen mengunjungi Nyonya Stanhope,
Brian menceritakan semua kontribusi yang sudah dilakukan oleh wanita tua itu demi kemajuan komunitas, bahkan tetap bertahan tinggal di sana karena merasa nyaman dengan komunitas itu. Awalnya semua terlihat biasa saja, hingga akhirnya Nyonya Stanhope mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti kata perpisahan, sehingga itu membuat Sarah panik terlebih-lebih ketika melihat tabung berisikan gas beracun tengah dipersiapkan oleh Brian. Sampai akhirnya Sarah pun mengerti bahwa Nyonya Stanhope yang sudah tidak dapat lagi berkontribusi apapun untuk komunitas, pada akhirnya harus dilenyapkan dengan cara seperti ini. Bye, my dears. For the community. Beberapa hari kemudian setelah kejadian mengerikan yang tergolong sadis itu berlalu, Sarah akhirnya menerima untuk menjadi bagian dari komunitas tersebut, bahkan bersumpah untuk mengabdi untuk kepentingan komunitas seumur hidupnya. Ia pun dibawa ke halaman dengan mata tertutup dengan kain, di mana semua penghuni sudah berada di sana untuk merayakan selamatan atas bergabungnya Sarah dalam komunitas mereka. Setibanya di sana Sarah pun kaget, di mana bagian telinga belakangnya dibakar sebagai tanda bahwa kini dia resmi menjadi anggota dari komunitas tersebut. Saat perayaan sedang berlangsung, Sarah kembali terkejut dan begitu sangat geli ketika mengetahui semua orang mengucapkan selamat kepadanya atas pertunangannya dengan Lester, pria yang menyeramkan itu. Alhasil Sarah pun tidak punya pilihan lain, di mana saling melengkapi adalah salah satu fondasi dalam komunitas aneh mereka, sehingga pada akhirnya Sarah dan Lester pun menikah dan Sarah dipaksa untuk mencium pria yang kini menjadi suaminya itu. Layaknya pasangan yang baru menikah, Lester langsung membawa Sarah masuk ke apartemennya, di mana apartemen Sarah bukan lagi miliknya, melainkan adalah untuk calon baru yang akan mengganti posisi Sarah. Saat Lester mengajak Sarah untuk naik ke tempat tidur, tentu saja Sarah seketika panik dan terlihat ragu-ragu, namun beruntung Jerry tiba-tiba datang untuk memberitahu bahwa komunitas mereka saat ini sedang dalam masalah. Dan siapa sangka, ternyata masalahnya mereka melihat ayah Sarah di monitor CCTV, yang tentu saja sengaja datang jauh-jauh untuk menemui putri kesayangannya. Sarah, we have a problem. Unless you can make him leave and never come back. Mendapatkan ancaman yang tentunya mengarah langsung dengan keselamatan sang ayah, Sarah pada akhirnya dan terpaksa mengucapkan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan kepada ayahnya tersebut, membuat sang ayah pada akhirnya sakit hati dan berjanji tidak akan pernah mau melihat putrinya itu lagi. I screwed up, I know. Should have put you in that spot with Mom. I don't ever want to see you again. Honey, I flew across Go! I've wasted my whole life trying to be who you wanted me to be. Well, not. Sarah, can you forgive me? No. What? You really think Mom didn't know? Disgusting guts. The next time I want to see you is at your funeral. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Sarah semakin terbiasa dengan komunitas tersebut dan menjalani hari-harinya tanpa lagi merasa tertekan. Hingga suatu hari komunitas aneh ini kembali mencari penghuni baru untuk masuk ke dalam komunitas mereka. Namun betapa kagetnya Sarah ketika mengetahui bahwa calon penghuni baru tersebut ternyata adalah Lisa. Sampai akhirnya Lisa sangat senang ketika dia terpilih sebagai penghuni baru di apartemen yang kosong itu. Dan ketika komunitas ini mulai melakukan aksinya lagi, Sarah pun pada akhirnya tahu bahwa gangguan yang dulu sering dialaminya setiap malam ternyata hanyalah suara buatan yang tentunya bertujuan untuk membuatnya stres dan merasa tidak nyaman. Melihat hal itu, Sarah mencoba mengingatkan Jerry dengan mengatakan bahwa dia berbeda dengan Lisa, di mana Lisa itu adalah seorang wanita yang kuat dan pasti bakalan mencoba melawan dan memberontak. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Sarah ternyata terbukti, di mana saat mereka berusaha mendekap tubuh Lisa pun melakukan perlawanan dengan cara menggigit telinganya Brian. Oleh karena itu Sarah pun dikerahkan untuk menenangkan temannya itu. Namun tetap saja Sarah gagal melakukannya. Perlawanan Lisa itu membuat Jerry pada akhirnya muak, di mana saat itu juga dia mengambil sebuah obeng untuk menusuk telinga Lisa dengan menyuruh Sarah untuk membantunya memegang obeng itu. Namun ketika Jerry hendak memukul bagian belakang obeng tersebut, Sarah yang tidak tega melihat perlakuan sadis Jerry pada Lisa, dengan gerakan cepat dia pun menusuk leher Jerry dengan obeng tersebut. Do as I tell you. We have to go now. Namun selangkah Lisa harus terhenti, di mana Jerry yang masih hidup berhasil menembak Lisa hingga tewas,
membuat Sarah yang melihat hal itu berubah menjadi beringas hingga menyerang dan menikam Jerry dengan obeng itu berkali-kali, yang akhirnya Jerry pun tewas seketika. Setelah mengambil pistol dari tangan Jerry, Sarah lalu berjalan keluar ditandai dengan bunyi alarm sebagai tanda bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Semua penghuni apartemen pun keluar. Mereka mengelilingi Sarah termasuk Brian, di mana Brian mencoba membujuk Sarah dengan berpura-pura melindunginya. Mengetahui kebohongan Brian, Sarah pun tanpa basa-basi menembak Brian hingga Sarah pada akhirnya gagal melarikan diri. Ia berhasil ditangkap dan senjatanya pun disita oleh Lester, di mana ia pun pasrah ketika Lester mendorongkan pistol tepat ke arahnya. Namun, siapa sangka dalam keadaan bersimbah darah, Sarah yang berhasil keluar pun dengan cepat berlari sejauh mungkin. Namun di tengah jalan, ia pun tiba-tiba kaget ketika semua alarm di semua gedung yang ada di komplek itu menyala dan berbunyi, yang dimana satu komplek yang terdiri dari beberapa gedung apartemen ternyata satu komunitas. Sarah pun yang tidak ingin menyerah begitu saja. Ia pun langsung melanjutkan pelariannya dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton, saya pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.